Pasal 1 ayat 10. Kita akan memulai dari sini. Kalau pada minggu yang lewat sudah berbicara tentang muka singa. Ayat 10 bilang gini, yuk sama-sama bangkit berdiri. Kita akan ulang membaca ayat ini. Ayat 10 ditulang ketiga, 1, 2, 3. Muka mereka kelihatan begini. Keempatnya mempunyai muka manusia. Di depan muka singa, di sebelah kanan muka lembu, di sebelah kiri, dan muka raja wali di sebelah belakang. Silakan duduk. Minggu yang lewat saya terangkan tentang muka singa. Kenapa muka singa? Yesus itu dikatakan oleh Alkitab singa dari Yehuda. Kalau saudara masih ingat, apa sih hebatnya singa itu, saudara? Hebatnya singa adalah dia Allah yang, kalau saudara masih ingat atau saudara ingat, ya. Di sini saya tulis ada beberapa hal, ya. Singa itu adalah berbicara tentang yang melindungi, memproteksi. Yang kedua, singa adalah yang selalu apa? Masih ingat? Bertanggung jawab, menyediakan. Amin, saudara. Yang pertama melindungi, yang kedua menyediakan. Itulah esensi dari Tuhan kita. Dan hari ini saya tidak berbicara tentang yang di sebelah kiri atau muka lembu, wajah lembu. Tetapi hari ini kita akan belajar yang kedua, yang bagian belakang sini, saudara. Bagian belakang dalam kitab Yeskiel pasal 1 ayat 10 dikatakan yang bagian belakang mukanya seperti apa? Raja wali. Hari ini kita akan berbicara tentang kenapa orang Kristen itu harus berkarakter seperti Raja wali. Ini yang kita mau belajar, ya. Jadi yang jadi ayat pokok kita di minggu ini Yesaya pasal yang ke-40. Ini sama-sama lagi berdiri, saudara. Ini ayat pokok di minggu ini. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Yuk sama-sama bangkit berdiri, karena ini satu ayat kita akan membacanya. Atau lebih sempurna mulai ayat 29. Saya baca ayat 29, jemaat ayat 30, ayat 31 bersama-sama. Ayat 29 bilang gini. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Ayat 30, 1, 2, 3. orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat 31 sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, dan mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan. Silakan dulu. Tuhan memberkati pembacaan ayat firman Allah. Ayat yang ke-29 dan ayat 30 itu berbicara tentang kekuatan manusia, kemampuan manusia. Ayat yang ke-29 juga dikatakan ini. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Manusia pasti pernah lelah, kan? Selanjutnya
dan menambah semangat kepada mereka yang tiada berdaya. Ayat 30, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keadaan orang percaya yang tidak mengandalkan Tuhan, yang tidak menaruh harapannya kepada Tuhan, itu menjadi seperti ayat 29 dan 30. Menjadi letih, lesu, tidak ada kekuatan dan tidak ada semangat. Tetapi di ayat yang ke-31 ini ajaran dari firman Allah. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, ini kuncinya. Kunci dari mengalahkan keletihan, mengalahkan kekuatan yang habis, mengalahkan semangat yang patah. Kunci yang pertama, dia harus menanti-nantikan Tuhan. Katakan menanti Tuhan. Katakan menanti Tuhan. Menanti Tuhan. Jadi kekristenan yang baik di akhir zaman adalah kekristenan yang selalu menanti-nantikan Tuhan. Ya. Dalam bahasa lain berarti dia harus dalam hidup ini mengutamakan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati, kadang pekerjaan yang paling membosankan adalah pekerjaan yang menanti atau menunggu. Benar saudara? Paling membosankan. Tunggu-tunggu kok belum ada ya. Tunggu-tunggu kok belum datang ya. Tunggu-tunggu kok belum nongol ya. Saudara, kekristenan di akhir zaman, kuncinya kalau kita ingin melihat Tuhan membela hidup kita, Tuhan melindungi hidup kita, Tuhan menyertai hidup kita, ya, Tuhan memproteksi hidup kita. Yang pertama kuncinya adalah kita harus menanti-nantikan Tuhan. Kenapa menantikan? Penantian dalam ukuran firman Allah adalah penantian yang tidak sia-sia. Karena apa? Ayat selanjutnya dikatakan dalam ayat yang ke-31, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat apa? Kekuatan baru. Ya. Titik koma atau titik dua dikatakan orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Lalu dikatakan mereka itu orang yang menantikan Tuhan seumpama raja wali yang naik tinggi, naik terbang dengan kekuatan sayap. Lalu dikatakan apa? Mereka titik koma, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Lalu dikatakan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kalau ayat yang ke-29 dan 30 itu manusia jasmania, rasa lelah, rasa letih, tidak ada semangat. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan, dia dapat kekuatan baru. Dia bagaikan raja wali yang terbang tinggi. Siapa di sini yang pernah lihat raja wali? Ya, raja wali itu hampir mirip dengan burung elang, tetapi raja wali juga bagian
jenis unggas yang dikategorikan seperti elang. Raja Wali yang dimaksud dengan Alkitab adalah Raja Wali emas, Golden Eagle itu. Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar tentang unggas Raja Wali ini dalam firman Allah. Yang pertama, kenapa kita orang percaya menantikan Tuhan dan harus memiliki karakter seperti Raja Wali? Raja Wali ini konon binatang yang luar biasa. Umur Raja Wali itu bisa mencapai 70 sampai 75 tahun. Panjang enggak saudara? Ya. Apa namanya itu? Binatang kaki empat anjing itu konon bisa sampai belasan 20 tahun selesai. Ya. Tetapi Raja Wali ini, Raja Wali emas ini, dia bisa mencapai umur 70 sampai 75 tahun. Lalu yang kedua, keistimewaan Raja Wali yang kedua, bentangan sayapnya, sayap ini dua saudara, kiri dan kanan. Kalau dibuka dua-duanya, itu konon bisa panjangnya sekitar 2,5 meter. 2,5 meter kayak mana ya? Lebih panjang. Ini triplek ini saudara, panjangnya 2,40 meter, tambah lagi 10 cm. Bayangkan lebar sayap burung Raja Wali kiri dan kanan kalau dibentangkan bisa sampai 2,5 meter. Lebar gak saudara? Lebar. Sehingga ciri khas dari burung ini, kalau ada angin kuat, ada badai, dia bukan turun bersembunyi di pohon, tidak. Kata Alkitab dikatakan tadi ini, di dalam ayat pokok kita yang 31 bilang gitu. Ya. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayap. Jadi kalau ada angin kencang, ada badai, bukan dia lari, dia melawan badai itu, bahkan terbang tinggi lagi. Dan kalau ada angin kencang, konon ini Raja Wali tidak lagi mengepakkan sayapnya, justru sayapnya direntangkan lebar-lebar, lalu dia mengikuti angin itu. Ini adalah gambaran dari orang percaya. Makin ada banyak cobaan, dia bukan makin lemah, tetapi makin senang. Sehingga Alkitab katakan, berbahagialah engkau yang sedang ada dalam apa? Pencobaan. Bahkan ada ayat pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan apa? Biasa. Bagi orang percaya yang memiliki karakter Raja Wali ini, ada pencobaan dalam Tuhan, ada ujian dalam Tuhan, ada kesulitan dalam Tuhan. Dia tidak lelah, justru dia terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Ada lagu lama ya yang mengatakan, saya diterbangkan apa? Dengan Roh Kudus ke surga. Bapak Ibu Saudara, sayap Raja Wali berbicara tentang kekuatan Roh Kudus yang akan membawa kita terbang tinggi, meskipun saya katakan ada dalam kesulitan, ada dalam kesukaran.
Saya tidak tahu apa yang menjadi kesulitan, kesukaran kita semuanya. Tapi yakinlah Allah kita itu adalah Allah yang memberi kita pertolongan. Ini yang pertama. Kenapa kita harus menjadi Kristen di akhir zaman yang memiliki sikap seperti Raja Wali? Raja Wali itu selalu mengandalkan sayapnya untuk dapat terbang tinggi. Ya. Satu kali kepakan sayapnya, ada kekuatan dahsyat yang bisa menembus badan. Ini yang pertama. Yang kedua, kehebatan Raja Wali itu konon, saudara. Paruh dan cengkram kakinya itu sangat kuat. Kenapa? Karena paruh dan cengkram kakinya itu dipergunakan untuk melindungi anak-anaknya. Karena Raja Wali itu buat sarang di atas bukit batu, tempat-tempat yang tinggi yang terjal di situ. Lalu kalau ada ular, ada binatang-binatang buas yang akan mengganggu anaknya, yang akan mengganggu telurnya, ya, dia menjaganya dengan kekuatan cengkraman kakinya dan paruhnya. Maka kalau ada ular mau mengganggu anaknya, ini induk Raja Wali ini dia akan tangkap ular itu, sekap ular itu, lalu dibawa terbang tinggi. Sehingga kalau di atas ular tidak bisa apa-apa, saudara. Ngerti maksud saya, saudara? Kalau ada masalah dalam hidup kita, bawa di kaki Tuhan. Maka siapa yang berperan ganti masalah hidup kita? Tuhan. Persoalannya, apakah cengkram kita? Ya, cengkram itu berbicara sesuatu yang mengikat. Apakah kita mengikatkan diri kita benar-benar kepada Tuhan atau tidak? Itu sebabnya keistimewaan dari Raja Wali itu, paruhnya itu dan cengkram kakinya itu senjata yang luar biasa. Lalu yang ketiga, mata dari Raja Wali itu sangat tajam. Konon ketajamannya itu bisa mencapai 5 kilometer. Berarti 5.000 meter. Dia bisa lihat kalau ada mangsa di sana, ada makanan di sana yang 5 kilometer, dia bisa lihat. Kita saja, saudara, ya, kadang-kadang jangankan 5 kilometer, 100 meter saja kadang-kadang kita tidak bisa lihat. Kita tidak dapat mengenali siapa dia. Tapi Raja Wali yang ketiga, dia punya pandangan mata yang begitu tajam. Ya, mata ini bicara tentang sesuatu yang membuat dia fokus. Ya, dari tempat yang tinggi kalau dia lihat sarangnya ada yang mengganggu, dia cepat-cepat turun dengan kekuatan saya dan menyelesaikan masalah di sarangnya. Ini Raja Wali, saudara. Konon ini yang keempat. Konon kalau seumur 40 tahun Raja Wali ini mulai siksa. Kalau seumur 40 tahun. Kenapa siksa? Karena paruhnya ini, moncongnya ini, paruhnya sudah terlalu bengkok begini, saudara. Jadi dia mau ambil makan nggak bisa. Paruh di mulutnya ini bengkok memanjang. Bahkan konon bisa sampai di bagian dada bengkok. Dia kesulitan. Kalau soal 40 tahun. Lalu cengkram kakinya juga, kuku-kukunya tajam dan ke dalam. Konon bisa mengenai bagian belakangnya ini. Lalu bagaimana caranya? Apakah dia putus asa?
Raja Wali masih tidak pernah putus asa. Kadang-kadang kan ini menggambarkan kita kalau suatu tua, aduh sudah jauh gembala yang lain tuh yang muda. Ya kan sudah. Tetapi Raja Wali ini untuk menyiasati supaya dia tetap berguna, berfaedah buat anak-anaknya, apa yang dilakukan saudara? Dia menyendiri di sarangnya di atas bukit batu, dia menyendiri. Langkah yang pertama, saudara tahu, dia kasih toki-toki itu DP palu ini, dia tokikan di bukit batu, di batu, dok. Sampai apa saudara? Sampai parunya ini patah. Setelah parunya patah, dia mulai timbul paru yang baru. Dan saudara, itu bukan hal yang gampang. Untuk dia menyendiri, memotong paruhnya itu, memotong kuku kakinya itu, paruhnya dan kuku kakinya dihantam-hantamkan di batu yang keras supaya patah lalu tumbuh yang baru. Konon waktu untuk menumbuhkannya dengan sempurna itu memakan waktu 5 sampai 6 bulan, setengah tahun. Ini namanya masa pengasingan bagi Raja Wali. Dia mengasingkan diri, dia selalu berusaha untuk memberikan terbaik. Tidak ada yang terbaik tanpa pergumulan. 6 bulan pergumulan Raja Wali ini untuk memperbarui parunya, memperbarui cakarnya itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 6 bulan itu berbicara pergumulan. Pergumulan itu berbicara doa. Katakan amin, saudara. Saudara tahu kekristenan kenapa hebat pada waktu-waktu yang lalu? Karena pada waktu-waktu yang lalu, bahkan ada beberapa yang menyadari sampai sekarang, doa, saya katakan, saya tulis di sini, doa adalah senjata terkuat di dunia ini. Katakan amin. Doa adalah senjata yang terkuat untuk kita melihat pertolongan Tuhan. Sama dengan Raja Wali, di usia 40 dia berjuang untuk apa? Memperbaharui paruhnya, memperbaharui kukunya, memperbaharui sayapnya. Kalau sudah 40 tahun, sayapnya itu so tua, so tebal, dan so berat. Lalu setelah paruhnya itu sudah timbul paruh yang baru, langkah pertama apa yang digunakan paruhnya itu saudara? Dia pakai untuk mencabut-cabut bulu sayapnya yang so tua itu. Lalu timbul sayap, bulu-bulu sayap yang baru. Setelah 6 bulan dia menjadi Raja Wali yang perkasa. Disebabkan sebagai hamba Tuhan, sebagai orang percaya, kita akan selalu perkasa kalau kita memberikan waktu, kesempatan untuk kita memperbaharui diri kita. Lewat apa? Lewat mesbah doa kita. Makanya melalui kebenaran firman Allah ini, Bapak Ibu Saudara, mari supaya kita tidak gampang letih, lesu dan kehilangan semangat kita, kita belajar dari karakter Raja Wali. Tolong baca dulu Ibu Gembala di dalam Amsal 18 ayat 17. Amsal 18 ayat 17. Amsal 18 ayat 14.
Amsal 17 ayat 18 ayat 14 maksud saya. Ayat 14, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang parah? Yang patah. Yang patah. Iya, makasih Tuhan berkati. Saudara, Raja Wali ini hebat. Kenapa apa? Meskipun so 40 tahun dia rasa aduh, tapi hidup so susah ini. Tapi paling saya tidak bisa lagi. Saya andalkan kita cakar, ya, tidak lagi bisa mencengkram dengan sempurna. Tapi Raja Wali ini dia memperbaharui. Dia tidak mau semangatnya itu hilang. Sehingga di dalam Amsal bilang orang yang bersemangat. Amin saudara. Berapa hari ini gembala bacaran ketok, sulamanya kena asam urat, tahu-tahu so asam urat cuma ketok, ngapain nakut ini? Saya pikir so beli obat apa itu? Antana, so mandi, so lama, cocok ini kayak ini. Tahu-tahu pas hari Jumat mau doa semalaman komisi penginjilan, udah tak rasa makin maju ini. Pulang dari doa terasa, makin parah. Ya, kadang-kadang semangat itu, aduh kenapa tidak di gembala asam urat. Tetapi Raja Wali kalau saya gambarkan, kukunya itu kena asam urat mungkin, namun dia tetap berjuang memperbaharui. Ya, amin saudara. Jadi hidup dalam Tuhan itu kita harus selalu memperbaharui, memberikan sesuatu yang baru untuk Tuhan dimuliakan. Bagian yang terakhir, saudara. Bagian yang terakhir. Kenapa kita mesti memiliki kekristenan, memiliki karakter seperti Raja Wali? Ya, bagian yang terakhir, karakter Raja Wali itu adalah karakter yang setia. Haleluya. Dia setia pada pasangan. Ya. Mesti sampai tua, sampai mati. Ini Raja Wali cuma satu pasangannya. Mungkin pasangannya kalau karena sakit ada mati baru dia kawin lagi. Yang ketiga, karakter Raja Wali adalah karakter yang setia. Setia pasangannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang percaya yang memiliki karakter Raja Wali, ada beberapa hal yang kita pelajari dari firman Allah di ayat pokok. Karakter Raja Wali yang pertama, dia tidak pernah letih, tidak pernah lesu. Tidak pernah letih, tidak pernah lesu. Yang ketiga, karakter Raja Wali adalah karakter yang selalu setia kepada pasangannya. Itu sebabnya melalui kebenaran firman Allah di minggu ini, mari Bapak Ibu Saudara, kita jadi kekristenan yang memiliki sikap karakter seperti Raja Wali, yang punya dalam hidup mengandalkan sayapnya yang kira-kira 2,5 meter itu. Dalam hidup dia mengandalkan kekuatan sayapnya yang bisa melintasi langit biru bagaikan apa? Raja Wali. Langit itu sesuatu yang tidak terbatas. Tidak ada orang yang sampai ke langit hari ini, benar saudara? Pesawat yang Om Jul pernah naik, pesawat
apa itu batik RK, RICK. Dia kalau sudah ditentukan terbang 15.000 kaki. Nanti dia lewati 15.000 kaki, dia lewati 17.000, itu sudah hilang kontak, benar saudara? Hilang di radar, hilang. Ini boleh melebihi kalau dia 20.000 kaki, ya segitu batasnya. Tapi Raja Wali, waktu ada badai, badai besar, dia terbang lebih tinggi dari badai itu. Dan dia tidak pernah lost kontak. Nah, Bapak Ibu Saudara, semakin ada badai, jadikan itu sebagai batu loncatan untuk kita semakin dekat pada Tuhan, dekat pada berkat Tuhan, dekat pada pertolongan Tuhan. Inilah hebatnya Raja Allah. Itulah sebabnya melalui kebenaran firman Allah kita bersyukur di pagi memasuki siang ini. Kita sudah dengar firman. Saya tutup firman Allah dengan kitab Zakaria. Ini ayat yang paling terakhir sudah. Ada 3 ayat saja kita, 3 kitab saja kita baca. Zakaria, ini jangan dibuka. Pasal 4 ayat 6, bagian terakhir. Maka berbicara ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Ini yang saya maksud. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Semua karena kekuatan Roh Tuhan. Saya dan saudara ada. Kita bertahan dalam kesetiaan. Kita selalu berusaha setia. Ini bukan karena saya hebat, tetapi karena Roh Tuhan yang memberi kita kekuatan dan keperkasaan. Segala hormat dikembalikan buat Tuhan. Mari kita akan bersyukur buat firman yang kita sudah dengar. Nanti Ibu Gembala maju ke depan. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sama-sama sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Biar kita mau mengambil contoh seperti Raja Wali. Kita tetap hidup setia kepada Tuhan. Apapun persoalan hidup kita mau tetap pandang Tuhan. Kita mau pandang Dia sebagai Tuhan yang memberikan jalan keluar, dan Tuhan yang memberikan kekuatan baru dalam kehidupan kita semua yang ada. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan angkat satu pujian, berdoa buat firman Tuhan. Ku takut Allah menjagaku, tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku, tak usah ku susah, Rohku
Yesus, kami menaikkan pujian syukur kami kepadamu Tuhan, karena sungguh Engkau sangat mengasihi kehidupan kami. Kami boleh kembali diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang boleh memberikan kami pengertian, yang boleh memberikan kami kekuatan, yang boleh memberikan kami penghiburan untuk kami tetap maju terus di dalam Tuhan. Kami tetap hidup setia di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat firman Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti dalam berkata-kata, tetapi Tuhan Engkau terus berfirman dalam kehidupan kami, sehingga firman yang kami terima, firman yang kami dengar itu tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi firman itu boleh mengubah hidup kami, untuk kami lebih setia, untuk kami lebih maju di dalam Tuhan, semakin dewasa di tengah-tengah mengiring, bahkan di tengah-tengah kami melayani akan Engkau. Simpan terus hamba-Mu di bawah kepak sayap-Mu Tuhan, kembalikan dengan pengurapan baru, sehingga dimanapun hamba-Mu pergi dan berada, di tengah-tengah melayani Tuhan, nama Tuhan dipuji, nama Tuhan diagungkan, dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Setelah kami terima berkat-berkat lewat kebenaran firman Tuhan, kami umat-umat Tuhan, kami hamba-hamba Tuhan, kami akan melayani lewat korban pelayanan yang dapat kami berikan. Berapapun yang dapat kami berikan untuk Tuhan, diberkati oleh Tuhan, berlipat kali ganda sesuai janji firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan memberikan pelayanan dalam korban persembahan kepada Tuhan. Hatiku rindu Tuhan. Hatiku rindu Tuhan, rindu melayani. Ku berikan hanya padamu. Jiwaku rindu Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu, agar hidupku Tuhan layak di hadapan-Mu. Ku puji nama-Mu. Ku sembah dan ku muliakan. Bunyikan lagam-Mu. Oh, bernyanyi dan menarilah. Terima pujianku dari segala kami berkat. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati setiap pelayanan kita kepada Tuhan. Dan kita akan masuk pada pengumuman untuk ibadah kita hari Kamis akan bertempat di Pastori. Jadi hari Kamis orang sama-sama berjumpa di Pastori, sama-sama beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Hari Jumat orang ada doa dan puasa. Demikian juga hari Minggu orang kembali bersama-sama berkumpul di tempat ini, memuji memuliakan mengagungkan nama daripada Tuhan. Puji Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri dan kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Kita akan terima berkat-berkat Tuhan di sepanjang minggu yang akan kita jalani ini. Anugerah-Mu
karena kekuatanku. Amin, haleluya. Anugerahmu, siapkan hati kita, Bapa yang baik di dalam surga. Inilah seluruh rangkaian ibadah yang dapat kami beri, yang dapat kami persembahkan sebagai bentuk bahwa sepanjang minggu yang telah kami lalui, kami dalam lindungan, dalam berkat, dalam kemurahan, kesehatan. Amin. Yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Dan apa yang sudah kami buat sepanjang ibadah kami di minggu ini, di saat ini, Tuhan Yesus, semua naik berlimpah harum dan menyenangkan hati Tuhan. Amin, amin. Umat-umat Tuhan yang sudah memuji, memuliakan-Mu, bahkan memberikan korban persembahan, mengembalikan milik Tuhan, semuanya dalam kasih anugerah-Mu. Amin, Tuhan, haleluya Yesus. angkatlah kedua belah tangan. Puji Seiring tangan kita terangkat di hadapan hadirat Amin, Tuhan. haleluya. Dan di belakang mimbarnya Tuhan yang sangat kudus ini, tempat di mana Tuhan mencurahkan berkat-Mu. Mulai saat ini jemaat Tuhan, arahkanlah Puji hati. Tuhan. Marilah kita Terima pulang dengan kasih. berkat rahmat dan anugerah. Amin, Dan kita haleluya. pulang ke rumah kita masing-masing. Nyata benar, berkat dari bahagian hidup Haleluya, kita, Yesus. kasih Tuhan dari bahagian hidup kita, Amin, kemurahan Tuhan menjadi bahagian hidup kita, kekuatan Haleluya. Tuhan yang melampaui segala Puji akal menjaga hati dan pikiranmu Terima di kasih. dalam Tuhan. Tutup akhir ibadah kami minggu ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus, Haleluya. yaitu Tuhan Yesus Kristus. Rahmat heran, Rahmat heran karya bagiku. Amin. Puji Tuhan, selamat siang, selamat hari Minggu.